Udah guys, silakan mulai. Baik, kali ini kami akan membahas materi mengenai hipotesis uji Z. Next. Next. Next, Om. Benar-benar. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami, kelompok 5. Yang pertama ada Taris Dwi Wulandari dengan NIM 102, Wahyuni NIM 128, Afifa Nurrahma NIM 146, Miftahul Rosidah NIM 148, Hamidah Fani saya sendiri NIM 153, dan yang terakhir Rosa Devi Fitratin Ilmi NIM 429. Oke, pada materi pengertian uji Z akan dijelaskan oleh Rosa. Pengertian uji Z. Uji Z adalah uji statistika yang pengujian hipotesisnya didekati dengan distribusi normal. Pengertian uji Z. Uji Z adalah salah satu uji statistika yang pengujian hipotesisnya didekati dengan distribusi normal. Digunakan untuk mengetahui apakah suatu populasi memiliki rata-rata yang sama dengan lebih kecil atau lebih besar dari suatu nilai rata-rata tertentu ditetapkan. Data dengan ukuran sampel yang besar akan berdistribusi normal. Oleh karena itu, uji Z dapat digunakan untuk menguji data yang sampelnya berukuran besar. Jumlah sampel 30. Uji Z ini dipakai untuk menganalisis data yang varian populasinya diketahui. Namun, bila varian populasi tidak diketahui, maka variasi dari sampel dapat digunakan sebagai penggantinya. Next akan dibacakan oleh Taris. Tujuan penggunaan uji Z. 1. Menguji beda rata-rata satu sampel dengan rata-rata sampel lain. Kedua, menguji beda rata-rata populasi dengan rata-rata data sampel. Ketiga, membandingkan satu data sampel dengan data populasinya. Next. Kriteria penggunaan uji Z. 1. Data berdistribusi normal. 2. Varian atau sigma 2 diketahui. Ukuran sampel atau besar. Lebih besar sama dengan 30. Digunakan hanya untuk membandingkan dua observasi. 5. Syarat sampel untuk melakukan pengujian proporsi dua populasi adalah sampel diambil atau random. Hasil populasi independen. Selanjutnya akan dibacakan oleh rumus umum dari uji Z, yaitu Z sama dengan X min MU0 per alfa per N kuadrat, di mana MU0 yaitu sebuah harga yang diketahui dan ditentukan oleh peneliti. Z, harga pada daftar distribusi normal baku, dan X, rata-rata nilai yang diperoleh dari hasil pengumpulan data, dan alfa, standar deviasi populasi yang telah diketahui, yang terakhir N, yaitu jumlah populasi penelitian.
Dalam penggunaan uji zat kebebasan BF perlu karena simpanan baku diketahui adalah simpanan baku populasi. Untuk pengujian satu sisi atau tile pada uji Z dengan alfa itu sama dengan 2,3, sedangkan pada alfa 0,5 sama dengan 1,65. Nilai pengujian dua sisi tile uji Z dengan alfa 0,1 maka harga tabel dengan 2,58, sedangkan pada alfa 0,05 harga tabel dengan nilai 1,65. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hamida. Langkah-langkah dalam melaksanakan uji hipotesis dan hipotesis alternatifnya. Langkah-langkahnya ada pengujian dua sisi, di mana H0 dibagi mu sama dengan mu0, H1 dibagi mu tidak sama dengan mu0. Berikutnya pengujian satu sisi kanan, di mana H0 dibagi mu sama dengan mu0, H1 bagi mu lebih besar dari mu0. Lalu pengujian satu sisi kiri. H0 dibagi mu sama dengan mu0. H1 bagi mu kurang dari mu0. Yang kedua adalah menentukan level of significance atau alpha. Ketiga, menentukan peraturan-peraturan pengujiannya atau kriterianya atau rule of the uji, yaitu diantaranya pengujian dua sisi. H0 diterima apabila Z lebih dari sama dengan Z alfa dan kurang dari sama dengan Z alfa besar dari apabila pengujian satu sisi kanan. H0 diterima apabila Z kurang dari alfa. H0 ditolak apabila Z lebih dari Z alfa. Pengujian satu sisi kiri. H0 diterima apabila Z lebih dari sama dengan min Z alfa. Lalu H0 ditolak apabila Z kurang dari min Z alfa. Next, nomor 4. Nomor 4 dari sampel random yang diambil, kemudian dihitung nilai Z dengan rumus Z sama dengan X bar min mu per sigma per akar N. Yang kelima, dengan membandingkan perhitungan pada langkah 4 dengan peraturan pengujian langkah 3, kemudian diambil kesimpulan. Kira-kira cukup sampai sini pemaparan materi kami. Apabila ada yang menambahkan atau bertanya, nama dan link RT dan RW. Mungkin ada pertanyaan? Kalau nggak ada, bisa lanjut ke kelompok 1. Apakah benar-benar tidak ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya. Serius dari sini kok ya. Gimana Mas Daniel, apa diakhiri aja kelompok aku? Yo, ya nggak apa-apa.
Oke, sekian kelompok dari presentasi dari maaf sekali kalau banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok selanjutnya sebentar ya. Silakan kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 Ekonometrik. Di sini saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Ada Mbak Dwi Mega Aprilia, NIM 149, Nur Ainun Jaria, NIM 166, dan saya sendiri, Selvi Hilda 075, Nur Lailia 085, Fitria Ayu Ahmadi 071, dan Elsa Putri Ananda 084. Pengertian hipotesis atau uji Z. Hipotesis adalah suatu proses dari pendugaan parameter dalam populasi yang membawa kita pada perumusan sebuah kaidah yang dapat membawa kita pada suatu keputusan akhir, yaitu menolak atau menerima pernyataan tersebut. Tujuan. Setelah membahas materi ini, mahasiswa dapat memahami cara mengolah data mengenai penelitian terhadap satu perlakuan baik secara manual, menggunakan Excel maupun menggunakan SPSS. Dalam pelaksanaan pengujian hipotesis, dapat digunakan berbagai macam pengujian. Di antaranya, yang termasuk pada jenis statistika parametrik adalah uji Z dan uji T. Sehingga statistik uji ini dapat diasumsikan bahwa data harus berdistribusi normal. Selain itu, statistik non-parametrik dapat digunakan jika sebaran data tidak berdistribusi normal dengan menggunakan uji binominal, uji kuadrat, uji median, dan uji Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Fitri. Dasar-dasar uji hipotesis. Sudah biasa jika kita memiliki dugaan terhadap fenomena di sekitar kita. Dugaan tersebut biasanya muncul dari pola yang telah kita amati atau kejadian yang telah kita alami sendiri. Agar dugaan tersebut menjadi kesimpulan yang kuat, kita harus bisa menyediakan bukti-bukti yang masuk akal dan dikemas ke dalam kaidah ilmiah. Statistika inferensial bisa digunakan untuk tujuan ini. Dengan uji hipotesis, kita bisa mengolah bukti yang kita miliki untuk menghasilkan kesimpulan yang kuat. Selanjutnya hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia daring, hipotesis adalah sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat, teori,
posisi, dan sebagainya. Meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan. Dalam statistika, hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai karakteristik dari suatu atau lebih populasi, karena biasanya sangat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk menggali informasi mengenai karakteristik populasi secara langsung. Maka kita bisa menggunakan data sampel dan melakukan uji hipotesis. Hipotesis 0 dinotasikan dengan H0 adalah hipotesis yang akan diuji. Istilah 0 di sini menyatakan tidak ada perubahan, tidak ada pengaruh, atau tidak ada perbedaan. Hipotesis 0 akan diasumsikan benar sampai bukti sampel berkata sebaliknya. Selanjutnya, hipotesis alternatif dinotasikan dengan H1 adalah hipotesis yang berada dengan hipotesis 0. Hipotesis alternatif merupakan hipotesis yang kita cari bukti untuk mendukungnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hilda. Contoh soal. Perusahaan disket maju hardware menyatakan bahwa rata-rata umur disket adalah 60 bulan dengan deviasi standar 16 bulan. Untuk menguji hipotesis tersebut, maka bagian produksi perusahaan bersangkutan mengambil sampel secara random sebanyak 60 disket dan setelah diuji ternyata rata-rata umur disket tersebut 56 bulan. Ujilah dengan alfa sama dengan 5%. Apakah pendapat tersebut bisa diterima? Diketahui H0 sama dengan rata-rata umur disket yang diproduksi perusahaan maju hardware selama 60 bulan. H1 sama dengan rata-rata umur disket yang diproduksi perusahaan maju hardware atau sama dengan 60 bulan. H1 sama dengan H0 atau uji dua arah. Dan diketahui X 56, N 64. Mean 60, alfa sama dengan 16 dan alfa sama dengan 0,05. Yang ditanya, apakah pendapat tersebut bisa diterima? Zn. ZH sama dengan X aksen mean per rho per N pangkat sama dengan 56 min 60 per 16 per dibagi 60 pangkat 60 sama dengan min 2. A dibagi 2 sama dengan 0,5 min A per 2 sama dengan 0,5 dikurangi 0,025 sama dengan 0,475. Z A per 2 sama dengan 1,96 per min 1,96. Daerah kritis atau daerah penolakan H0. ZH kurang min 1,96 atau ZH lebih 1,96. Dan ini grafiknya ya. Dan daerah penerimaan H0. Syarat min 1,96 kurang lebih ZH kurang lebih Z kurang lebih 1,96. ZH masuk daerah kritis sehingga H0 ditolak. Jadi kesimpulannya, rata-rata umur disket dari seluruh disket yang berhasil kurang dari 60 bulan. Sekian, terima kasih. Apakah ada yang bisa ditanyakan? Monggo Rek, yang mau tanya, kalau nggak ada bisa ditutup. Baik, sekian Apakah ada dari yang ditanyakan? apakah ada yang bisa ditanyakan, Pak?
Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka presentasi ini kami akhiri. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.